Shalom saudara. Kayaknya ngantuk ya. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Minggu kedua ini kita kembali akan belajar saudara tentang murid Yesus. Nah, hari ini saya akan membawakan khotbah dengan judul Harga Menjadi Murid Yesus. Sama-sama bilang harga. Ya, kita sama-sama saudara buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal ke-14. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-35. Udah ketemu saudara? Oke, perikopnya apa? Ya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Kita baca sama-sama saudara. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat yang genap ya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20 orang? 20.000 orang, oke. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Saudara, di ayat 25 sampai ayat 35 ini saudara merupakan salah satu pengajaran Yesus yang paling keras ya, tapi juga pengajaran Yesus yang cukup jujur ya, terang-terangan tentang betapa besarnya harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus. Ya. Jadi siap-siap saudara, pagi hari ini kita akan menerima ajaran yang keras yang berasal dari Yesus sendiri. Nah, kita akan pelajari saudara ayat demi ayat. Ya, kita baca di ayat 25 berkata begini, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, dikatakan ada orang yang berduyun-duyun saudara, berarti ada sekumpulan orang banyak yang dalam jumlah besar mereka berbondong-bondong, mereka berduyun-duyun mengikuti Yesus. Kira-kira mereka ngapain saudara orang-orang ini ngikut Yesus? Kepo, ya. Saudara, jadi gini, pada saat itu ya, Alkitab mencatat bahwa kabar tentang Yesus melakukan mukjizat, kabar tentang Yesus menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya, saudara, itu sudah tersebar ke berbagai daerah. Dan orang-orang yang mendengar itu, saudara, mereka penasaran sama Yesus. Ya, mereka pengen tahu sebenarnya benar nggak sih kabar itu, ya? Mereka mau lihat sendiri. Jadi mungkin kebanyakan orang-orang yang mengikut Yesus itu saudara, yang berduyun-duyun itu ya, mungkin mereka bukan pure karena mereka mau kenal Yesus, bukan murni karena mereka mau dengar ajaran Yesus ya, tapi mereka hanya tertarik dengan hal-hal yang spektakuler.
spektakuler yang dikabarkan oleh orang-orang. Wih, Yesus mengadakan mukjizat, Yesus menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya, saudara. Ya. Nah kalau kita pelajari, kita baca Alkitab lebih lanjut, saudara, banyak alasan orang-orang tuh mengikuti Yesus. Ya, bisa jadi karena orang ini tuh ada orang lapar yang butuh makanan gratis, ya, mereka ngikut aja gitu. Ya, ada juga orang yang kagum, mereka penasaran, mereka tuh pengen lihat Yesus mau ngelakuin mujizat apa lagi nih, gue pengen tahu gitu. Dan ada lagi mungkin orang yang karena alasan politik, saudara, ya, mereka mau jadiin Yesus pemimpin mereka supaya apa? Supaya mereka bebas dari pemerintah Romawi. Nah, jadi saat itu meskipun gak ada sosial media kayak sekarang, saudara, tapi Yesus tuh viral banget waktu itu. Karena kabar Yesus melakukan banyak mujizat. Jadi itu tersebar di mana dan banyak orang yang mengikuti Yesus. Tapi saudara, ya, Yesus tuh tahu, ya, Yesus tahu betapa dangkalnya motivasi orang-orang pada saat itu yang mengikuti Yesus. Ya, karena itu, ya, Yesus nggak mau menjanjikan hal-hal yang manis. Ya, Yesus nggak janjiin berkat dan mujizat kalau kita baca di perikop ini, saudara. Ya, karena banyak orang yang ikut gitu kan seneng ya, saudara, harusnya ya. Wih, banyak pengikut gua nih. Ya, pasti kalau manusia pasti akan ngejanjiin, saudara, benar nggak? Nanti pasti kamu ikut saya ada banyak berkat, ya. Kamu ikut saya pasti kamu ditolong. Kamu ikut saya pasti makmur, sejahtera dan sebagainya. Tapi enggak loh, saudara. Ya, Tuhan Yesus nggak begitu. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Ya, Yesus nggak janjiin hal yang manis-manis, ya. Tapi sebaliknya, ketika orang banyak itu mau ngikut dia, justru Yesus malah ngajuin syarat yang berat kalau mau ikut Yesus. Ya. Begitu banyak orang yang ngikut dia, saudara. Kalau di mata manusia, pasti, wih, keren banget nih Yesus, banyak pengikutnya. Benar nggak, saudara? Ya. Tapi bagi Yesus, ngapain banyak-banyak orang kalau motivasinya nggak lurus, kalau motivasinya lain. Ya. Sebenarnya bukan itu yang Yesus cari. Tuhan Yesus nggak cari fans, saudara. Nggak kayak manusia. Ya, Tuhan Yesus nggak cari pengikut yang banyak, tapi Yesus cari orang yang benar-benar mau mengikut dia. Ya, karena definisi ikut Yesus itu sebenarnya apa? Bukan Yesus kemana kita ngikut, tapi definisi mengikut Yesus adalah kita menyangkal diri, kita pikul salib dan mengikut dia. Makanya waktu orang banyak itu mau ngikut dia, saudara, mengikuti Yesus, malah Yesus mengajukan syarat yang berat untuk jadi muridnya. Ya, saudara, ini baru bahas satu ayat nih, saudara, ya. Tapi kalau kita menangkap pesan ini akan sungguh-sungguh mengubah cara kita selama ini mengikuti Yesus. Sama seperti orang yang berbondong-bondong tadi, Yesus tahu maksud hati mereka, saudara. Dan saat ini Tuhan pun tahu isi hati kita. Ya, Tuhan tahu apa sih alasan kita jadi orang Kristen? Ya. Tuhan tahu apa sih alasan hari ini kita datang ibadah. Tuhan juga tahu isi hati kita. Apa sih isi hati kita nih waktu kita berdoa? Ya. Tuhan cuma mau bilang siang hari ini, saudara, lewat firman-Nya. Kalau kamu cari aku cuma butuh berkat-Nya. Kalau kamu cari aku cuma butuh kesembuhan. Kalau kamu cari aku cuma ikut-ikutan, ya. Cuma ikut pasangan, cuma karena ikut orang tua, Tuhan mau bilang bahwa kamu tidak sedang benar-benar mengikut aku. Ya, jadi Tuhan tahu jelas, saudara, apa yang menjadi motivasi kita masing-masing. Dan Tuhan tuh gak tertarik dengan orang yang banyak, yang berduyun-duyun itu, saudara. Tapi Tuhan tertarik dengan hati kita. Ya, dia gak butuh banyak penggemar, tapi dia butuh orang yang mau jadi murid Yesus. Ya. Mari kita pelajari, saudara, apa syarat yang Yesus katakan untuk bisa jadi muridnya. Kalau kita pelajari, kita baca di ayat 26 dan 27, di situ ada 2 poin ya, saudara, yang bisa kita tangkap. Kita baca di ayat ke-26 berbunyi begini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Mungkin saudara baca ini waktu saudara baca sendiri gitu di rumah, saudara bingung.
Kan Tuhan tuh mengajar kita untuk mengasihi. Tapi kenapa ya Tuhan kok di sini bilang kalau mau jadi murid Yesus kita harus membenci ayah, ibu, pasangan kita, anak-anak kita dan sebagainya. Nah, Saudara, kata membenci di sini itu sebetulnya diambil dari bahasa Yunani yang berbunyi miseo. Ya, miseo ini artinya itu bukan membenci seperti kita membenci secara emosional, Saudara ya. Misalnya kayak gini, kalau kita benci orang kan, ih, gue benci sama lu, enek gue lihat muka lu, kan gitu kan? Nah, maksudnya membenci di sini, Saudara, bukan kayak gitu, bukan membenci secara emosional, tapi seperti perbandingan tingkat kasih, Saudara ya. Jadi maksudnya adalah membenci di sini kita tuh mengasihi yang satu demikian besar sampai kasih kita kepada yang lain tuh tidak nampak, terlihat seperti tidak nampak, ya. Jadi di ayat ini sebetulnya, Saudara, Yesus tuh mau mengajar kita bukan untuk benci secara emosional kepada ayah ibu kita, tapi Yesus mau kita tidak mengasihi siapapun melebihi mengasihi Yesus. Nah, itu maksudnya, Saudara. Apa contohnya? Ya, bagaimana contohnya kita mengasihi Yesus melebihi siapapun? Nah, begini, Saudara. Ada keluarganya yang masih kental dengan adat istiadat? Ada? Ya, papa saya. Ya, gitu, Saudara. Jadi mungkin terkadang dalam keluarga kita ada yang masih memegang ada tradisi tertentu ya, Saudara. Dan ada beberapa juga keluarga yang memaksakan untuk, ayo kamu juga ikut adat ini, kamu juga harus. Misalnya contoh, kamu harus sembahyang dan sebagainya, Saudara. Nah, memang, Saudara, tidak semua adat dan tradisi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya apa? Contohnya, Saudara, penyembahan arwah leluhur. Ya. Kalau Saudara tahu mungkin, ya kalau orang Buddhis ya atau orang Chinese orthodox itu kalau ada yang meninggal, kita berdoa di depan papan nama atau foto orang yang meninggal ya, Saudara. Kita menyembah patung atau benda-benda tertentu, Saudara. Dan itu kita tahu bahwa firman Tuhan melarang kita melakukan itu. Ya, seperti di kitab Taurat, di hukum Taurat, firman Tuhan berkata jangan ada Allah lain. Kita tidak boleh menyembah apapun, siapapun selain Tuhan. Ya, tentunya, Saudara, ya karena kita pikir kan gini, ya gimana dipaksa sama keluarga, kita harus menghormati keluarga, kita harus menghormatin orang tua, kan gak enak gitu loh. Dan akhirnya kadang mungkin kita pikir ya udahlah ikutin aja gitu. Toh hati kita ke Tuhan. Ya. Padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tentunya, Saudara, sebagai murid Kristus pilihan kita harusnya apa? Taat kepada firman Tuhan. Nah, ini loh, Saudara, maksudnya firman Tuhan ini. Kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus membenci ibumu, ayahmu, anak-anak, pasangan. Itu, Saudara, maksudnya. Ya. Maksud firman Tuhan ya membenci ayah dan ibu kalau kita mengasihi segala sesuatu lebih daripada kita mengasihi Tuhan, kita nggak bisa jadi murid Tuhan. Kita nggak bisa jadi murid Yesus, ya. Jadi, Saudara, ini hal yang sulit ya, yang harus kita hadapi ketika kita memutuskan menjadi murid Yesus. Bukan berarti kita harus menentang, nggak mau, kita harus kurang ajar gitu, Saudara ya. Tapi cukup berkata, oh iman saya ya, firman Tuhan Alkitab mengajarkan bahwa saya nggak boleh begitu, saya nggak ikut, gitu ya, Saudara. Nah, contohnya apa lagi? Misalnya ketika keluarga kita, teman-teman kita menanamkan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Misalnya banyak yang terjadi gini, Saudara. Misalnya ada orang tua yang mengajarkan anaknya, udahlah kamu kan capek dari hari Senin sampai Jumat kamu sekolah. Udah kamu gak usah pelayanan dulu, udah izin aja. Ya, udah kamu bolos sekali-sekali gak apa-apa. Tuhan tahu, gitu kan ya, Saudara. Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Kamu udah capek, nanti kamu sakit. Udah bolos dulu aja ibadah. Para orang tua, ada yang seperti itu? Ya, Saudara, gini. Ya, firman Tuhan bilang
yang diajarkan sama firman Tuhan ya. Tuhan bilang bahwa jangan kita biasakan diri untuk menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Di sisi lain saudara, kadang itu yang ngomong itu, yang mendorong kita itu adalah orang yang kita hormati, benar gak? Orang yang harus kita dengar, orang yang kita hargai. Tapi di sisi lain, sebagai murid Kristus, kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, pernah gak saudara mengalami hal ini saudara? Ya, ketika kita diajarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi kita harus melakukan firman Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan bilang, kalau kamu gak membenci ibumu, ayahmu dan sebagainya, kamu gak bakal bisa jadi muridku. Karena kita harus, Tuhan mau tuh kita mengutamakan dia lebih daripada apapun saudara. Ya, jadi ketika kita mengasihi Tuhan, tentu kita akan memilih untuk beribadah. Bukan untuk membangkang, ya, tapi karena kita ini adalah murid Yesus, ya. Karena mengasihi Yesus adalah yang utama bagi kita, saudara. Jadi walaupun konsekuensinya yang harus kita hadapi adalah kadang kita jadi dibenci keluarga. Itu kadang ada yang menghadapi itu loh, saudara, untuk jadi murid Yesus. Ya, untuk mau taat sama Tuhan, kita bisa jadi dibenci orang. Ya, kita bisa jadi dimaki. Kita bisa dikatain sok suci lu gitu ya. Tapi sesungguhnya ketika kita melakukan itu di mata Tuhan, kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi itu kenapa Yesus bilang kalau kamu mau jadi muridku, tapi kamu lebih mengasihi yang lain, lebih memilih taat sama yang lain, apa saudara? Kamu gak bisa jadi muridku. Nah, ini baru satu saudara. Ayat yang ke-26 berkata, ya kalau kamu gak bisa membenci bapak, ibu, istri dan sebagainya, kamu tidak dapat menjadi muridku. Lalu yang kedua apa saudara syaratnya? Di ayat yang ke-27 ya, kita baca. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang kedua, ya Yesus mau kalau kita mau menjadi muridnya, kita harus pikul salib saudara, kita harus ikut dia. Nah, memikul salib itu apa sih saudara? Apa sih yang ada dalam benak kita kalau kita dengar memikul salib gitu? Ya. Nah, kalau kita lihat dari konteks waktu Yesus bicara ini, ya, salib itu adalah hukuman paling mengerikan di zaman itu. Jadi kalau ada orang disalib gitu ya, itulah tanda kehinaan dan kematian, saudara. Jadi semua orang yang dengar Yesus pada saat itu Yesus ngomong, kurang lebih mereka pasti sudah ada gambaran ya. Kalau Yesus bilang pikul salib itu artinya udah siap mati gitu loh saudara. Nah bagi kita, Yesus mau kita menyerahkan seluruh hidup kalau kita mau jadi murid Yesus. Pikul salib itu saudara bukan hanya sekedar menanggung penderitaan hidup ya. Apa sih penderitaan hidup? Sakit, gak ada duit, ya, masalah keluarga, kerjaan dan sebagainya. Itu penderitaan hidup saudara, ya. Jadi beda antara kita sedang menanggung penderitaan hidup dengan memikul salib. Karena makna mikul salib itu lebih dalam dari itu. Ya, saudara tahu kalau pikul salib itu kita tuh menanggung konsekuensi ya karena mau hidup benar. Nah, itu pikul salib saudara. Kita nanggung konsekuensi karena mau hidup benar. Itu pikul salib. Ya. Jadi jangan waktu kalau saudara sakit, misal saudara sakit gigi gitu, saudara sakit gigi nggak sembuh-sembuh, saudara bilang aduh sakit. Ini mungkin saya lagi pikul salib. Ya ampun saudara masih jauh sama pikul salib, saudara itu cuma sakit gigi gitu ya. Ya kalau misalnya saudara punya tagihan gitu belum kebayar gitu ya saudara. Oh saudara bilang mungkin ini salib yang harus kupikul. Salib yang mana saudara? Apakah saudara tidak bisa membayar tagihan itu karena saudara itu konsekuensi dari saudara melakukan firman Tuhan? Gitu loh, ngerti ya saudara? Jadi ada perbedaan antara penderitaan hidup kita dengan pikul salib. Jangan karena hidup kita menderita karena kesalahan kita sendiri kita bilang ini salib yang harus kupikul. Ya, salib yang mana?
Ya. Jadi kita harus bedakan ya saudara. Itu pikul salib adalah menanggung konsekuensi karena kita mau hidup benar di mata Tuhan. Ya. Yang paling gampang apa sih kalau kita mikul salib tuh saudara? Contohnya yang paling sering kita hadapi adalah ketika kita harus menundukkan ego kita. Itu susah saudara. Ya, saat sebenarnya kita tuh bisa bales. Contoh nggak usah susah-susah, suami istri deh. Ya, kalau lagi berdebat, kayaknya kalau nggak bales dia tuh, gitu ya. Dia kalau ngomong apa kita harus bales juga, gitu. Ego kita tuh susah loh, saudara, dikontrol. Ya, sulit untuk menahan diri, penguasaan diri itu susah, saudara. Ya, kalau ada yang bilang gampang, dia mungkin the masternya saya. Kayaknya dia udah master banget gitu ya. Karena susah, saudara. Ya, mengasihi orang yang susah, orang yang sulit dikasihi. Waduh, itu susahnya bukan main, saudara. Ya, orang yang pernah mengecewakan kita, tapi kita harus mengasihi dia. Ya, orang yang nggak tahu terima kasih, saudara pernah ketemu orang yang nggak tahu terima kasih? Ya, rasanya gimana, saudara mengasihi orang yang tidak tahu terima kasih? Tapi Tuhan maunya kita mengasihi. Ya. Itulah salib yang harus kita pikul. Konsekuensi dari kita mau hidup benar, saudara. Inilah harga menjadi murid Yesus. Dan yang harusnya menjadi dasar kita untuk kita melakukannya adalah aku bisa mengasihi. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi aku. Yesus terlebih dahulu mengasihi aku, makanya aku bisa mengasihi pada akhirnya, walaupun aku sulit mengasihi. Ya, Yesus terlebih dahulu, saudara, memberikan teladan. Makanya kan di ayatnya begini, saudara. Ya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, saudara. Mengikut Yesus itu artinya apa? Kita ada di belakang Yesus, kita mengikuti dia, saudara. Benar nggak? Itu mengikuti kan? Mengikuti artinya Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya. Kita mengikuti. Ya, Yesus sudah memberikan teladan bagi kita, saudara. Kalau kita bilang kita pernah disakiti, Tuhan juga pernah mengalami. Dan Tuhan memberikan teladan. Begini loh kamu harus memperlakukan orang yang menyakiti kamu. Dan lain sebagainya. Ya, makanya harus pikul salib dan mengikut Yesus. Ketika kita menanggung penderitaan itu, saudara, kita harus mengikut, kita harus lihat apa yang Yesus lakukan. Kita harus mengikut dia. Nggak gampang, saudara ya. Tapi dasar kita melakukannya adalah karena Yesus sudah terlebih dahulu. Ya, karena Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Ya, Tuhan nggak membiarkan kita sono jalan gitu. Tapi Tuhan memberikan contoh supaya kita dapat melakukannya, saudara. Amin. Jadi, saudara, salib itu seperti komitmen yang kelihatannya berat. Tapi justru itu membebaskan kita. Ada amin? Kelihatannya kita pikul salib itu berat. Nggak tahan Tuhan. Capek Tuhan. Menderita. Tapi justru salib itu yang membebaskan kita, saudara. Percayalah. Ya, ketika kita, firman Tuhan kan juga mengajarkan, kamu letih lesu dan beban berat, pikul kuk yang kupasang, belajar kepadaku. Ya. Kesannya itu kelihatannya berat, saudara. Tapi justru itu yang membebaskan kita. Ya, jadi di sini Yesus mengajarkan dua hal bagaimana kita jadi muridnya. Yang pertama, Tuhan mau kita mengasihi dia lebih daripada apapun ya. Jadi Yesus bukan hanya pelengkap, tapi Yesus yang utama. Lalu Tuhan Yesus mau kita taat meskipun sulit, saudara. Meski menderita, pikul salib dan ikut aku. Nah, saudara, setelah Yesus mengajarkan dua hal ini, kita lihat di ayat bawahnya lagi ya. Di ayat 28 sampai 32, di situ Yesus memberikan dua ilustrasi, saudara. Nah, kita sama-sama baca ya. Jadi, yang pertama ayat yang ke-28 sampai 30, tadi kita sudah baca ya, saudara.
Ini adalah ilustrasi tentang membangun menara. Ya. Yesus bilang gini, di ilustrasi ini Yesus cerita gitu ya. Kalau kamu mau bangun menara, Yesus bilang, taruhlah misalnya saudara ada proyek bangunan besar gitu ya saudara. Yesus bilang, masa kamu nggak duduk dulu ya? Masa kamu nggak ngitung dulu? Jangan-jangan uangnya nggak cukup ya? Jangan-jangan uangnya nggak cukup untuk bangun sampai jadi ya? Jangan sampai baru taruh pondasinya ya? Padahal udah ada pondasinya nih saudara. Tapi karena kita nggak ngitung, kita nggak duduk dulu, nggak berhitung dulu, akhirnya apa? Nggak bisa selesaikan. Akhirnya apa? Jadi bangunan mangkrak. Ya, ujung-ujungnya apa? Firman Tuhan bilang, orang akan melihat dan mengejeknya. Ya, mengejeknya, saudara. Bangunan menara itu apa sih, saudara? Menara itu kan tinggi, benar nggak? Bangunan tinggi, bangunan yang mencolok, saudara. Ya, waktu orang tahu ada proyek misalnya bangun menara gitu, saudara ya. Pasti tiap lewat ada aja orang yang merhatiin kan. Wih, udah sampai mana nih pembangunan menara? Benar nggak? Ya. Saudara tahu, sama dengan hidup kita, saudara. Hidup kita tuh juga dilihat orang. Hidup kita juga diperhatikan orang. Iman kita ini, saudara, diperhatikan anak-anak kita. Ya. Jadi Tuhan mau kita, poin pertama ini di ilustrasi pertama ini, Tuhan mau kita berpikir matang-matang. Ya, Tuhan mau kita berhitung. Tuhan mau kita pertimbangkan dan pikir matang-matang. Kita lihat di ilustrasi kedua, saudara. Ya, sama. Ini ilustrasinya tentang apa, saudara? Raja yang mau berperang. Ya. Kalau ada raja mau berperang, saudara, dia kan pasti duduk dulu. Dia pasti berpikir, apakah cukup kalau kita berperang dengan pasukan segini banyak? Oh, kalau kurang, tambah lagi. Atau kalau misalnya memang nggak cukup, saudara, apakah kita mau ngutus orang gitu ya, buat tanya-tanya syarat perdamaian. Nah, saudara tahu nggak apa tujuannya Yesus kasih ilustrasi ini? Ya, Tuhan dari dua ilustrasi ini kita bisa melihat ya kesamaan bahwa Tuhan mau kita mempertimbangkan, benar nggak saudara? Kita duduk mempertimbangkan, pikir matang-matang. Nah, apa tujuannya Yesus kasih ilustrasi ini? Karena mahalnya jadi murid Yesus, coba ya sebelum kita memutuskan untuk mengikut Yesus, pikir matang-matang, pertimbangkan matang-matang, saudara. Ya, karena untuk hal-hal yang duniawi aja kita bisa pikir matang-matang sampai kita menetapkan hati, apalagi untuk mengikut Yesus. Tuhan maunya gini loh, saudara. Kenapa suruh pikir matang-matang? Supaya ya kita tidak putar balik waktu mengikut Dia. Tuhan mau kita pikir, mengikut Yesus ini loh harganya, syaratnya. Yang pertama, yang kedua. Nah, lalu Tuhan kasih ilustrasi. Coba kamu pikir baik-baik. Dengan syarat-syarat yang berat ini. Ya, jangan sampai ketika kamu memutuskan untuk mengikut aku, kamu berhenti di tengah jalan. Nah, itu tujuannya, saudara. Jangan sampai kamu waktu ngikut aku, terus kamu bilang, aduh gak kuat deh jadi murid Yesus. Berhenti aja, nanti orang akan melihat dan mengejek. Orang bilang, padahal dia dulu yang nginjilin gua katanya. Sekarang mana? Dia aja udah gak ibadah. Jadi diejek orang, saudara. Ya, mana orang Kristen ngomongnya doang. Ya, mana orang Kristen semangatnya di awal doang. Itu loh, saudara. Karena beratnya syarat untuk menjadi murid Yesus, Tuhan bilang kamu pikir, ya pertimbangkan, ya jangan sampai kita turning back, jangan sampai kita putar balik. Nggak jadi, berat jadi murid Yesus. Ya, firman Tuhan bilang, jangan sampai orang lihat dan mengejeknya, ya karena awalnya doang semangat. Ya. Saudara, Yesus bilang pikir matang-matang. Kalau akhirnya, saudara, ya kita ikut Yesus cuma untuk berhenti di tengah jalan, ya. Kalau kita ikut Yesus cuma karena ikut-ikutan, kalau kita ikut Yesus cuma karena FOMO, ya, karena orang ikut kita ikut deh gitu.
Lebih baik urungkan niatmu, ya. Lebih baik stop. Kenapa? Firman Tuhan bilang kalau orang suam-suam kuku, kamu nggak benar-benar niat mau ikut Tuhan, tapi kamu ikut Tuhan, kamu suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin, ujung-ujungnya apa? Dimuntahkan. Artinya apa? Kita nggak jadi apa-apa, saudara, dan kita nggak dapat apa-apa. Itu yang Tuhan mau bilang. Ya, makanya segitu beratnya kamu mau ikut Yesus, kamu pikirkan, apakah kamu sanggup menyelesaikannya sampai akhir. Itu yang Tuhan bilang, saudara. Ya. Semalam, saudara, jadi biasanya gini, saudara. Saya cerita sedikit ya. Biasanya kalau Pak Gembala mau khotbah, atau saya mau khotbah gitu, biasanya kita praktek dulu gitu. Jadi misalnya Pak Gembala mau khotbah nih. Sehari sebelumnya, malamnya, biasanya Pak Gembala itu khotbah sama saya. Jadi dia khotbah seperti khotbah di depan jemaat, dan biasanya kalau ada masukan saya kasih gitu, saudara. Nah, karena saya yang mau khotbah nih, semalam saya gantian gitu ya. Saya berkhotbah di depan Pak Gembala gitu ya, saudara. Waktu saya cerita gini, saya ngomong nih gini, kalau misalnya kita ngikut Yesus cuma untuk sampai berhenti tengah jalan, lebih baik urungkan aja niatnya. Terus tiba-tiba Pak Gembala angkat tangan, saudara. Kita jadi jemaat kan. Terus dia angkat tangan, Bu Gembala mau tanya gitu. Tiba-tiba udah gitu, saudara. Ya. Saudara tahu nggak Pak Gembala nanya apa? Saya pikir-pikir setelah Bu Gembala khotbah, ya, ternyata jadi murid Yesus tuh berat ya. Saya apa mundur aja apa gimana nih Bu Gembala? Gitu. Dia tiba-tiba ngomong gitu, saudara. Ya untung Bapak Ibu Saudara nggak ada yang nanya ya, nggak ada yang angkat tangan ya waktu saya bilang lebih baik stop gitu ya. Untuk saudara nggak ada, saya deh mau stop gitu. Aduh, jangan ya saudara ya. Ya. Nah, terus Pak Gembala nanya gini, apa saya mundur aja nih Bu Gembala? Gimana? Karena ternyata saya kayaknya nggak sanggup jadi murid Yesus, terlalu berat. Nah, mungkin saudara juga ada yang nanya dalam hati ya. Waktu saudara dengar itu, maksudnya nggak usah ikut Yesus atau gimana nih? Terlalu berat nih jadi murid Yesus. Yang saya jawab kepada Pak Gembala adalah begini, saudara. Mengikut Yesus itu berat, betul berat, saudara. Ya. Dan Yesus pun nggak membohongi kita. Ya, dia nggak bilang kalau kamu ikut aku pasti nggak akan susah. Kamu kalau ikut aku pasti selalu bahagia, enggak. Dan Yesus nggak pernah bohong, saudara. Dia bilang kok, secara jujur, ya, Yesus mengatakan kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus meninggalkan segala. Coba kita lihat di ayat 33. Demikian pula lah, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segalanya tidak dapat menjadi muridku. Ya, Yesus secara belak-belakan udah bilang kok, ya, kamu mau jadi muridku. Ya, ada harga, ya, ada penyangkalan diri. Kamu mau jadi muridku, ya, ada salib yang harus kamu pikul. Ya. Tapi di balik itu semua, saudara, ya, Yesus sendiri yang berjalan bersama kita. Ya. Dia sendiri yang menuntun kita, saudara. Ya. Jadi mengikuti Yesus benar, berat itu benar, saudara. Ya, tapi bukan berarti nggak mungkin. Amin. Bukan berarti nggak mungkin, saudara. Asal kita mau saja, kita bilang Tuhan, aku mau, Tuhan aku mau. Saya percaya Tuhan pasti memampukan kita, saudara. Ya, karena sebetulnya Yesuslah alasan kita bisa bertahan. Ya, Yesuslah alasan kita bisa kuat. Jadi mengikuti Yesus tuh berat, benar. Ya. Tapi saudara, kalau saudara undur dari Tuhan, itu nggak menjamin hidup saudara juga lebih mudah. Ya, dengan saudara mundur dari Tuhan, ya, masalah tetap ada pasti. Saudara masih manusia, masih hidup di dunia. Ya. Hanya saja kita melewatinya tanpa Tuhan. Saudara pilih yang mana? Ya. Kalau saudara mundur dari Tuhan, berat. Ya, tapi saudara nggak dapat Tuhan. Ya, saudara melewatinya tanpa Tuhan. Tapi kalau saudara memilih untuk menundukkan diri, mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, berat juga. Sama, saudara. Tapi saudara mendapatkan Yesus.
Mungkin ya saudara, mungkin karena kita manusia ini melihat yang kelihatan. Mungkin kalau kita undur dari Tuhan, kita bisa melakukan segala cara yang kelihatannya membuat hidup kita lebih mudah. Benar nggak? Ya. Tapi bisa saja itu akan jadi penyesalan pada akhirnya, saudara. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk putar balik. Ya. Firman Tuhan bilang begini, saudara, kamu garam dan terang. Ya, kita lihat di ayat 34 begini. Garam, kita nih garam dan terang kan? Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi, saudara. Garam yang menjadi tawar tuh kayak gimana sih, saudara, dalam real life itu? Dalam kehidupan nyata. Garam, kita garam nih. Garam itu memberi rasa, benar nggak, saudara? Ketika garam menjadi tawar, artinya ketika hidup kita itu nggak ada bedanya dengan orang dunia. Itu garam yang menjadi tawar. Ya, ketika hidup kita sama dengan dunia ini, itu garam yang menjadi tawar. Dengan apa dia diasinkan, saudara? Nggak ada gunanya lagi kalau hidup kita sama dengan dunia ini. Ya, apa sih garam yang menjadi tawar itu? Ketika iman kita, ketika komitmen kita kepada Tuhan perlahan-lahan memudar. Itulah garam yang menjadi tawar. Dengan apa dia diasinkan? Siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita, saudara. Berat jadi murid Yesus, berat, saudara. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, ketika kita udah putuskan, kita udah pikir matang-matang, aku harus menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Ya, ayo, saudara, hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Ayo kita bangkit lagi, saudara, iman kita. Ayo bangkitkan jam-jam doa kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, karena, saudara, kita tanpa Yesus pun hidup kita juga berat, ya. Tapi dengan Yesus, ya, kita akan sanggup melakukan segala hal dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Apa sih yang biasa kita gumulkan dalam hidup ini, saudara? Apa yang biasa kita gumulkan? Bagaimana cara saya keluar dari masalah ini, benar nggak? Bagaimana agar badai dalam hidup saya ini cepat berlalu? Tolong aku, Tuhan. Itu kan yang sekali kita gumulkan, saudara. Ya, padahal ya layaknya seorang murid, Tuhan tuh ingin kita belajar dari masalah yang kita alami. Ya. Masalah yang sesungguhnya itu bukan gak ada uang. Itu bukan masalah yang sesungguhnya, saudara. Ya, masalah yang sesungguhnya itu bukan waktu kita ditinggalkan orang. Masalah yang sesungguhnya bukan waktu kita terpuruk, ya. Masalah yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak belajar sesuatu dalam hidup ini. Jadi sekalipun mungkin ya, saudara, kita pernah ngelakuin kesalahan, sampai hidup kita berantakan gitu, saudara. Tapi selama kita minta ampun, kita mau menata hidup kita lagi, maka masih ada masa depan. Masih ada, saudara. Yang menjadi masalah, sungguh-sungguh masalah dalam hidup kita adalah ketika masalah itu yang tadi kita alami itu bersilih ganti dalam hidup kita, tapi kita nggak belajar sesuatu. Itu masalah besar, saudara. Bukan masalah besar lagi, masalah besar, saudara. Kenapa? Ya, karena kita melewatkan kesempatan demi kesempatan Tuhan mau ajar kita. Jadi, saudara, hal yang perlu kita gumulkan dalam hidup itu bukan bagaimana badai ini berlalu. Bagaimana supaya saya bisa keluar dari masalah ini. Tapi yang perlu kita gumulkan adalah bagaimana atau apa yang dapat saya pelajari dari hidup ini. Apa yang dapat saya pelajari dari masalah ini? Tuhan mau saya belajar apa? Ya. Firman Tuhan bilang, relakan hatimu. Ya, relakan hatimu dan
biar Tuhan membentuk kita, saudara. Dengan kita menjadi murid Yesus, itu menolong kita, saudara, sebetulnya. Ya, kelihatannya berat, tapi itu menolong kita, itu membebaskan kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, saudara. Saya berkata seperti ini karena dalam hidup saya Tuhan tuh mengajarkan banyak hal. Ada kalanya saya bisa membalas. Tapi puji Tuhan juga suami selalu mengajarkan bahwa udah kuasai diri, tenang gitu, saudara. Ya. Dan Roh Kudus tuh mengajar saya bahwa seperti yang telah dihotbahkan sama pastor Ramon, ya, Pastor Ramon. Bahwa hidup ini tuh gak selesai sampai di sini, ya. Ada hidup yang kita perlu pertanggungjawabkan, ya, kepada Tuhan di kekekalan. Ada yang namanya kekekalan. Jadi saya belajar bahwa gak apa-apa di hidup ini kalah. Itu Tuhan mengajarkan loh, saudara. Gak apa-apa di hidup ini kalah. Yang penting Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang penting pada akhirnya kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu ya, saudara. Menjadi murid Yesus harus pikul salib. Harus sangkal diri. Ya. Baru kita bisa mengikut Dia. Biar pagi hari ini, saudara, kita mau ambil komitmen yang baru. Ya. Bisa enggak kita bilang sama Tuhan, Tuhan, asal aku ada bersama-sama dengan Tuhan, asal aku bisa jadi murid-Mu. Kalaupun aku harus mengampuni orang-orang yang sulit untuk diampuni, aku akan lakukan. Kalaupun aku harus melepas hal-hal yang aku suka, asal aku ada sama-sama Tuhan, aku rela melepaskan. Karena segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara.